Kenapa mama-mama ini tidak bisa tertidur? Karena transportasi atau akses jalan mencukupi tidak ada. Itu yang mungkin besok ini ada. Kami memang tidak di rumah bantuan, tapi kalau hujan, kami tak ada ember, tak ada roda, tak ada bocor. Miras di Bovendigul. Sebagai pelaku pasar, jual beli di pasar. Di sini bapak wakil gubernur, saya mau sampaikan. Ini bukan pertanyaan, tapi ini mungkin perhatian dari bapak. Saya mau sampaikan supaya bapak bisa membantu kita, karena kita sudah upayakan di kabupaten ini tidak bisa. Pemerintah kabupaten mereka tidak membantu kita. Bantu katanya yang setengah saja. Mengenai pasar bapak, pasar kita memang Pemerintah itu sudah beli. Ada di sana, ada bangunannya, ada terminalnya, sudah ada. Kenapa mama-mama ini tidak bisa pergi berjualan di sana? Karena pasar itu tidak layak, atau mau dibilang apa, dia punya tata ruang atau apa yang di dalam itu, kita ini tidak bisa duduk yang baik. Makanya mereka buatnya mungkin sembarang buatkan. Tapi saya minta mohon sama Pak Gubernur, tolong melihat kita itu. Ini kenapa sampai kita ini bisa jualan di jalan-jalan? Terlebih di titik nol ada, kita di pasar web ada, kita masyarakat ini, boleh tidur ini tidak ada pasar yang lain. Kita di pasar dulu jualan nih, orang Nusantara punya kios-kios, tenda-tenda di situ, baru kita di jualan apa? Kenapa kita di sini bilang kita biasa susah orang karena pelaku penjual ini di mana-mana. Ada di situ kios sembako, di situ ada jual sayur, ikan, daging dalam kios itu. Kita ini bukan cemburu. Pemerintah boleh tidur karena bilang kita kami cemburu. Minta maaf, kita Papua tidak cemburu. Kita mau tempat yang layak, kata. Kita pernah berjuang lewat pemerintah boleh tidur. Tidak pernah ada jawaban untuk kita yang baik. Kurang keras, atau dibilang aturan lah di dalam itu, atau dibilang terbuka seperti itu mungkin kurang keras. Pemerintah hanya sebentar saja kasih pindah kita bersama, selain itu biarkan saja. Kita itu bukan berdiri. Siapa yang datang masuk belanja kita bersayur. Kalau pasar itu terjadi ramai, kita tidak perlu datang minta uang bagi pemerintah. Sebab kita ini susah. Bapak saya sekarang ini kita susah. Karena ini orang bisa mabuk kiri kanan, karena mama-mama itu masak sop karena apa? Karena ini sudah. Begitu Bapak. Saya meminta sama Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, tolong kami kan mama-mama Papua yang ada di sini, mama-mama seluruh masyarakat Bovendigul yang ada di sini, tolong buat kita pasar yang layak. Benahi saja, benahi yang baik. Yang di situ sudah terminalnya. Bapak Kepala Dinas Perhubungan bawa ini masuk helm sampai di sana, mereka tidak tahu juga. Sebab terminal dengan pasar itu ada kaitannya. Di situ bisa jadi roda belanjaan orang di situ, taksi dan sebagainya. Tapi mereka ini tidak pernah mentaati itu. Bapak kita ini pusing, dan kita masyarakat ini akhirnya kita jualan di timur itu. Itu saat Bapak kita di dalam sini. Betul, sama minta maaf kepada pemerintah Bovendigul karena tidak pernah melanjutkan kita punya ini aspirasi dan sebagai mama-mama ini. Pasar kita ada kasih tinggal terlantar ini. Izin Pak Gubernur, di sini saya ingin menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten
Bovendigul ini telah ada di sini kurang lebih 25 tahun. Namun yang terjadi saat ini Bapak dapat melihat bahwa banyak di sini masyarakat yang ada berkumpul di dalam ruangan ini adalah sebagian besar masyarakat urbanisasi yang ada di Kabupaten Bovendigul sejak 10 tahun terakhir ini. Kenapa masyarakat berurbanisasi ke dalam Kabupaten Bovendigul ini? Hanya satu menurut saya, karena transportasi atau akses jalan tidak ada, belum ada dengan baik. Sehingga ketika pembangunan itu berjalan, orang dari kampung itu merasa di sana tuh ada bupati. Ini saya tinggal di kampung, saya tidak ada uang, tidak ada makan, mungkin saya pergi sana baru saya dapat beras, saya dapat makan. Satu datang ke sini mungkin dia dapat bisa makan nasi sedikit, satu piring, dia undang dia punya anak datang, adik datang, kakak datang, dan sejumlah orang dari kampung datang tinggal di dalam kota Tanah Merah ini. Akibatnya anak-anak itu tumbuh besar dan tidak mendapat pendidikan. Saya merasa prihatin. Listrik kah, guru-guru kah, kesehatan kah, mereka juga bisa ada di kampung-kampung supaya masyarakat di sana juga bertahan dan juga perekonomian juga mereka juga rasakan seperti itu ya, supaya generasi ke depan lebih baik lagi. Itu saja yang saya bisa sampaikan, harapan saya dari Perempuan Papua yang melahirkan generasi Papua. Saya prihatin dengan generasi masa depan. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Gubernur, Wakil Gubernur, maaf, yang telah hadir bersama kami. Saya sebagai pengelola ternak ayam petelur, saya dipercayakan di Bovendigul untuk dikontrak selama 1,5 tahun. Setelah itu kami putus karena kontraknya sudah selesai. Nah, sekarang saya lagi nganggur, sehingga saya punya rencana mau memperdayakan adik-adik yang sekarang sedang Pak itu sendiri sudah melihat keadaan mereka. Sehingga saya rencana mau buka peternakan ayam potong, karena saya mengerti tentang ayam potong dan ayam petelur. Sehingga saya sudah siapkan permohonannya. Mudah-mudahan Pak Wakil bisa membantu saya sehingga kita dapat mencukupi kebutuhan Bovendigul yang mungkin besok ini ada kebutuhan makan gratis, makan bergizi gratis. Kita bisa lengkapi, kita bisa siapkan bahan bakunya, daging ayam segar, sehingga program ini sangat bermanfaat. Untuk itu saya sudah siapkan permohonannya. Demikian, terima kasih. Masyarakat Ampera RT 13. Abi memang tinggal di rumah bantuan, tapi kalau hujan, Abi tak ada ember, tak ada loyang karena bocor. Saya mohon supaya Bapak bisa melihat kita, bantu kita dengan seng. Yang kedua, menilai anak-anak Bapak yang mahasiswa tidak dapat bantuan. Termasuk saya punya cucu dua di Nusanis. Bapak tolong untuk mereka juga di situ. Selamat siang, yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur. Yang pertama, saya mau sampaikan masalah miras di Bovendigul. Yang pertama, Bapak Wakil Gubernur, saya mau kasih tahu, saya yang selalu bicara, tanya di polisi, di polsek itu saya selalu tanya, kenapa kamu lihat saja? Polisi, kenapa kamu tidak bisa atasi orang mabuk di jalan-jalan dan di mana saja? Polisi bilang apa? Tidak ada peraturan daerah yang mengatakan kita harus mengatasi orang mabuk. Itu alasan polisi. Jadi dari 2005 kita
terjadi Kabupaten Bovendigul sampai dengan hari ini belum ada perda yang dibuat agar pemerintah lain tentang zina, sehingga mereka bawa kawan dengan minuman di depan kantor bupati dan mereka minum di situ. Itu saja Bapak Wakil Gubernur. Tidak ada perda yang dibuat antara pemerintah daerah dan DPR selama ini dari 2005 sampai dengan hari ini. Itu alasan polisi. Begitu. Itu yang diatasi Bapak Wakil Gubernur. Begitu. Ya. Yang berikut, kita masyarakat punya usaha-usaha. Kalau bisa tuh dicek kepada dinas-dinas yang ada. Ya. Entah itu pertanian, entah itu perkebunan, entah itu kehutanan. Mereka ada berbuatkah dengan masyarakat? Itu harus dicek dan masyarakat berikan data kepada Bapak Wakil Gubernur. Habis pindah lagi yang begitu. Kalau kau beramal pada api masih pada rumput sama saja, tidak ada batu, tidak ada apa-apa. Dan juga tidak ada asli, tidak ada. Jadi kita harus batasi. Semua itu senang berbicara. Apalagi momen-momen seperti ini jangan terjadi. Jadi pasti semua orang itu hanya kata berbicara. Tapi memang kita harus batasi supaya ada hal-hal yang nanti kita bisa sampai pada kata sepakat. Ya, Pak Ino. Ya. Nah, ini Pak saya. Kita sama-sama orang itu. Ini tanah sana. Boleh kita harus SMA